وسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat-nikmat dengan nama Masjid Safatul Marwah. Jadi apabila jamaah yang sedang berhalangan atau sedang keluar kota ingin tetap mengikuti kajian ini, dapat menyimak dan melihat langsung di live streamingnya di YouTube channelnya Masjid Safatul Marwah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Ridwan, kami persilakan untuk menyampaikan kajian Ahad pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Safatul Marwah yang saya hormati dan Allah muliakan, mengawali ta'lim kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang diiringi dengan nikmat sehat walafiat serta panjang umur, yang dengan keutamaan nikmat-nikmat tadi, alhamdulillah, di tengah-tengah dinginnya udara, di tengah-tengah kenikmatan kita tidur, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Tentunya harapan kita sebagai hamba Allah yang lemah, mudah-mudahan sholat subuh kita pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam marilah kita senantiasa aturkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini menambah keberkahan majlis ini, serta kelak nanti di yaumul qiyamah insyaallah kita akan mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah majelis taklim Masjid Safatul Marwah yang saya hormati, tema kita pada kajian Ahad subuh ini adalah 7 amalan ringan yang berpahala besar. Diambil dari kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, halaman 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada sepupunya, sekaligus sahabatnya, dan juga sekaligus sebagai mantunya yang kita kenal dengan salah satu khulafaur rasyidin, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Di dalam nasihatnya beliau bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, tamanna
berkeinginan siapa malaikat Jibril ayyakuna min bani Adam, berkeinginan malaikat Jibril untuk menjadi Bani Adam atau manusia disabbihi sholin, karena disebabkan 7 perkara. Yang pertama, as-shalawatul khamsu ma'al imam, salat 5 waktu dengan berjamaah. Yang kedua, wa mujalasatil ulama, duduk bareng para ulama. Yang ketiga, wa iyadatil marid, menengok atau menjenguk orang sakit. Yang keempat, wa tasmiyul janazah, mengiringi jenazah. Dan yang kelima, wa saqil ma'i, memberikan air. Dan yang keenam, wa sulhi bainal isnain, mendamaikan 2 kelompok yang bertikai. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah wa ikramil jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Fahris ala dzalik, maka peliharalah olehmu wahai Ali ala dzalik, terhadap hal-hal yang barusan disebutkan. Segitu aja. Jadi di dalam nasihat yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sepupu yang juga sekaligus sahabat dan juga mantu, beliau menyampaikan bahwasanya malaikat Jibril berkeinginan pengen menjadi manusia karena disebabkan 7 perkara. Jadi iri pengen menjadi kita bangsa manusia. Padahal malaikat adalah termasuk hamba Allah yang mulia. Karena malaikat adalah hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat dan juga senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terlebih lagi kemuliaan malaikat ini di dalam Al-Quran banyak sekali termaktub. Salah satunya adalah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi saksikanlah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan malaikat serta orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kemuliaan malaikat itu sudah digambarkan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ada lagi di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kali ini Nabi bilang malaikat Jibril itu kepengen banget menjadi manusia karena 7 hal. Iri dalam kebaikan, iri pengen menjadi manusia. Para ulama ahli hadis menafsirkan hadis ini serta memberikan penjelasan kenapa malaikat Jibril yang status kehambaannya sudah mulia di sisi Allah pengen menjadi manusia, yang disebabkan karena 7 perkara ini. Jawabannya karena 7 amalan ini alias 7 perkara ini begitu besar
besar ganjarannya di sisi Allah dan begitu tinggi derajatnya bagi manusia yang melaksanakannya. Karena malaikat Jibril, penghulunya para malaikat, tahu betapa besar dan tingginya derajat serta pahala yang kalau dikerjakan oleh manusia itu mendapatkan kemuliaan, dan besarnya pahala itu malaikat tahu. Karena malaikat yang menyampaikan, yang memberikan serta mencatat ya, berapa besar dan mulianya apabila manusia melaksanakan 7 perkara. Cuman kadang-kadang manusianya yang nggak tahu, nggak ngeh kalau 7 perkara ini ya, begitu besar nilainya, begitu tinggi derajatnya kalau dikerjakan oleh kita. Ibarat kata orang yang mengerti begitu mahal dan berharganya mutiara, pasti dia tahu ya, bahwa mutiara itu sangat berharga. Tapi kalau yang nggak ngerti dengan mutiara, ya bukan barang yang berharga, karena ketidaktahuannya terhadap mutiara yang dia lihat. Begitupun dengan 7 perkara ini ya. Yang pertama menyampaikan tentu hamba Allah yang paling mulia yaitu baginda Nabi, memberikan wasiat kepada sepupu, bagian dari keluarga beliau, sahabat, bagian dari orang yang selama ini menemani dakwah beliau, dan juga sekaligus sebagai mantu. Bayangin, dalam satu sosok Sayyidina Ali ada 3 peran beliau di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan nasihat sembarangan, bukan nasihat yang ecek-ecek kalau bahasa sekarang. Karena yang disampaikannya kepada orang yang begitu berperan bagi kehidupan serta misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya malaikat Jibril pengen banget menjadi manusia. Apa 7 perkara ini? Yang pertama kata Nabi, as-shalawatul khamsi ma'al imam, melaksanakan sholat 5 waktu bareng dengan imam. Kalau yang namanya sholat bareng dengan imam, bahasa fikihnya adalah sholat berjamaah. Ukuran sholat berjamaah di dalam kitab-kitab fikih yang bermadzhabkan Syafi'i dan imam-imam mazhab yang lain, itu seorang makmum ya menyaksikan, yang paling afdal makmumnya itu menyaksikan takbiratul ihramnya imam. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Makmum yang menyaksikan imam takbiratul ihram itulah ya makmum yang mendapatkan ganjaran saat berjamaah yang paling tinggi dan paling besar di sisi Allah. Sampai kapan sholat berjamaah terhitung sebagai sholat berjamaah? Ya, sampai selesai mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kita tahu derajat pahala kemuliaan hamba Allah yang mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu dibandingkan dengan sendiri itu 27 derajat. Ibarat kita mengerjakan pekerjaan, ada 2 pilihan. Kalau dikerjakan dengan cara yang A, kamu mendapatkan bonus 27 kali lipat. Kalau kamu mengerjakan dengan cara B, kamu hanya dapat 1 kali lipat. Kira-kira kalau pahala itu kelihatan gedenya dan besarnya serta mulianya, kita pilih yang 27 atau yang 1? Kalau kelihatan ini mah
pasti pilih yang dua tuh. Iya, kita juga kalau kerja sama manusia nih, dengan cara ini upahnya 1. Kalau dengan cara ini 27, pilih yang mana? Pasti pilih yang 20 tuh. Sholat maghrib 3 rakaat di rumah pahalanya cuma 1. Tapi kalau di Masjid Sofatul Marwah 27, pilih mana? Pilih di rumah apa di masjid? Ayah benar. Di rumah apa di masjid? Di masjid. Ya. Karena pahalanya lebih ke. Dan 27 itu kan berarti kalau digambarkan sebagai anak tangga dari 1 sampai 27 kan ada 26 tahapan. Ada 26 anak tangga yang harus dilalui. Nah, jarak tangga ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 ada nggak penjelasan berapa? Ya, antara tangga 1, 2, 3, ke 4 itu berapa? Tidak ada yang tahu. Artinya ada jarak yang begitu tinggi dan banyak. Boleh jadi karena tidak ada ketentuan berapa-berapanya. Boleh jadi antara tangga 1, derajat 1 ke 2 itu isinya misalkan 100.000 kali seperti kita sholat sendiri. Bisa jadi. Terserah Allah mau kasih pahalanya seperti apa, cuma kasih gambaran lebih afdal daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Artinya 27 tingkatan. Nah, dari tingkatan 1, 2, 3, 4 nggak ada yang tahu batasannya. Terserah Allah. Nah, inilah yang menyebabkan malaikat Jibril pengen menjadi Bani Adam. Saking besar dan dahsyatnya sholat yang kalau kita kerjakan bareng dengan imam, apalagi di dalam masjid. Bayangin Pak Bu, kalau kita 1 kali sholat dengan berjamaah itu 27 kali 5, 135 derajat. Bayangin kita sehari 5 waktu, perbandingannya 5 waktu kita berjamaah, 1 kali waktu 27 kali 5, 135. Kalau kita sholat sendiri di rumah 5 waktu, 1 waktunya 1 kali 5 berarti 5. Itu selisihnya 130 Pak. Bayangin ya. Seperti kita sholat sama dengan kalau hitung-hitungan manusia yang standar, sholat sendiri seperti kita mendapatkan upah 1. Tapi kalau sholat berjamaah itu 27 ya. Kalau sehari semalam 135 dibanding hanya 5. Kita pilih mana? Pasti pilih berjamaah. Inilah yang pertama ya, yang menyebabkan malaikat Jibril pengen menjadi manusia alias Bani Adam, yaitu sholat berjamaah 5 waktu. Apalagi subuh, subhanallah ya. Di dalam ayatnya aqimis sholat dari dulu bisamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ayat selanjutnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Inna sholatal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang jumlahnya double dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Alhamdulillah. Cuman konsekuensinya sholat subuh paling berat ya. Rumus Bu Pak, semakin berat godaan dan halangan rintangannya kita melaksanakan ibadah, semakin besar juga
ya pahala yang terkandung di dalam. Itu rumus. Kayak matematika ada rumusnya. Tahajud berat apa gampang? Berat. Apalagi kalau dikerjakan istiqomah. Tapi jaminannya asa ayya ba'ataka rabbuka maqaman. Allah jamin orang yang bangun malam lalu ibadah, bukan bangun malam pipis bobok lagi, bukan. Bangun malam ya sholat. Ya, apa jaminannya? Ayya ba'ataka rabbuka maqaman. Allah akan angkat ya derajat hamba yang sering bangun malam lalu ibadah ke tempat yang terpuji, baik dia hidup di dunia, terlebih lagi pada saat dia sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, ya, amalan ringan tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa mujalasatil ulama, duduk dengan para ulama. Dalam hal ini artinya adalah ngaji, hadir di dalam majlis ilmu. Ganjaran orang ngaji itu Pak, Bu, kalau ditumpahin ke bumi itu gak akan ketampung. Kalau bumi bentuknya seperti ember atau gelas, itu kalau ditumpahin luber. Saking gedenya pahala orang yang hadir di majlis ilmu. Walaupun ada yang jider. Apa itu jider? Ngaji nyender. Ya. Jider itu dekat ke jidur. Ngaji sambil tidur. Tapi gak apa-apa ya, tidur di majlis ilmu itu ya, humul qaum la yasqa bihim jalisu, itu seperti perkumpulan yang tidak bernasib sial ya, karena duduk di majlis ilmu. Dalam keterangannya malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, simpulan kajinya sambil tidur, ini gimana pahalanya? Kata Allah, kasih yang banyak, tapi dia sambil tidur, ya Allah. Gitu kan? Samain sama yang melek, samain sama yang melek. Apa kata Allah? Humul qaum la yasqa bihim jalisu. Jadi orang yang duduk di dalam perkumpulan majlis ilmu itu adalah perkumpulan yang memiliki keberkahan dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau kita belajar jeruk borongan, satu petik itu antara jeruk yang bagus dengan jeruk yang busuk campur itu. Harganya sama seperti itu ya, borongan. Jadi ngaji yang melek, yang memperhatikan, dengan ngaji yang nyender atau sambil tidur, itu pahalanya sama ya. Nah, kalau gitu ngaji aja sambil tidur, silakan ya. Saking gedenya pahala duduk di dalam majlis ilmu. Bahkan Mu'alim Syafi'i Hazami ya, pernah bilang di dalam catatan buku beliau, bila ada orang tidur di majlis ta'lim, di antara manfaat dan buah dari kehadiran dia di majlis ilmu itu, kalau ada yang tidur itu bagus, kata Mu'alim Syafi'i Hazami. Ketika ditanya bagusnya di mana ya Mu'alim, ya, beliau bilang salah satu faedah majlis ta'lim itu mampu memberikan ketenangan. Ya. Saking tenangnya ini orang tidur. Ya. Biarin aja. Ya. Boleh jadi ya, kalau yang tidurnya suka bapak-bapak
suami yang di rumahnya sering diomelin sama bininya. Karena di rumahnya nggak mendapatkan ketenangan. Di majelis ilmu dia tenang, dia tidur. Ya. Itu kata Mu'arif Syafi'i, itu saking mulianya ya kita hadir di dalam majelis ilmu. Nah, oleh sebab itu ya kita jangan sia-siakan ya setiap ada majelis ilmu yang diselenggarakan di Masjid Sofatul Marwah ini. Ada lagi keterangan di dalam kitab An-Nawadir ya karangan Imam Ahmad bin Salam Al-Qadyuni. Beliau menjelaskan suatu hadis dari Sayyidina Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu ya. Nanti di akhirat itu ya, ada seseorang yang timbangan amal baiknya lebih ringan daripada timbangan amal buruknya. Artinya timbangan amal buruknya lebih berat dibandingkan amal baiknya. Otomatis digiringnya kemana? Surga atau neraka? Neraka. Begitu sudah sampai di depan pintu neraka, dikata kitab An-Nawadir, ya, Allah melalui malaikat Jibril bilang, Jibril, tanyain sama orang itu, ya, apakah, ya, pada saat dia hidupnya di alam dunia pernah hadir di majelis ilmu? Si orang yang sudah divonis masuk neraka ini pasti jawabnya jujur, karena di akhirat ya mungkin bohong. Dijawab nih sama orang yang divonis masuk neraka, nggak pernah ya Allah, nggak pernah hadir di majelis ilmu. Tapi kalau tahlilan sering, karena ada beseknya, ya ada berkatnya. Tapi kalau majelis ilmu nggak pernah. Oke, terus Allah bilang kepada malaikat Jibril, tanyakan lagi, ya, apakah ya orang itu cinta sama majelis taklim? Hadir sih kagak. Apakah cinta sama majelis ilmu? Dijawab lagi, enggak. Wahai malaikat Jibril, ya. Ya bagaimana mau cinta jarang hadir, gitu ya. Kasih satu kesempatan lagi. Ya. Allah bertanya lagi, bilang kepada malaikat Jibril. Ya. Kalau gitu tanyain lagi, apakah dia demen sama orang yang rajin menghadiri majelis ilmu? Nah, dijawab, ya Allah, ya malaikat Jibril. Dulu waktu saya masih hidup di alam dunia, ada tetangga saya rajin menghadiri majelis ilmu. Saya demen tuh sama dia, demen sama tetangga yang rajin hadir di majelis ilmu. Kalau begitu, bawa dia masuk ke dalam surga. Itu demen sama tetangganya yang majelis ilmu aja masuk surga. Di dalam kitab An-Nawadir. Makanya Nabi pernah bilang, kun aliman au muta'alliman, ya, au mustami'an au muhibban. Jadilah engkau orang yang berilmu, alim, jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama. Kalau tidak mampu, muta'alliman, jadilah santri. Jadilah orang yang rajin menuntut ilmu. Kalau nggak bisa juga, mustami'an, jipi, ngaji mubin, ya, punya HP, lihat pengajian, ya, di rumah walaupun nggak menghadirin, dengerin tausiah pengajian, ya, mendengarkan pengaji majelis ilmu. Kalau nggak bisa juga, kata Nabi, al-muhibban, jadilah orang yang cinta kepada orang yang rajin menghadiri majelis ilmu. Ingin menjadi ustaz kagak,
santri kagak, jarang ngaji. Ya. Dengerin ngaji juga enggak. Sama orang ngaji dia gede banget. Nah, jangan sampai seperti ini. Cinta kepada atau teman sama orang yang hadir menghadiri itu saja itu punya manfaat bagi dirinya di dunia wal akhirah. Ya. Jadi saking besarnya majelis ilmu pahalanya, ya, pahalanya majelis ilmu saking tingginya serta mulianya derajat orang yang hadir majelis ilmu, malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi wa iyadatul marid. Ya, apa iyadatul marid? Nengok orang sakit. Kalau ada jamaah kita, tetangga kita, teman kita sakit ditengok, Bu. Ditengok. Jangan kayak zaman sekarang. Ya, orang anti nengok orang sakit. Ya, ngasih makanan gantungin aja di pagar. Udah mulai sakit kagak ada yang nengok. Wah, imunnya makin jatuh. Ya. Besar pahalanya bagi kita nengok orang sakit. Namun ada adab ketika kita nengok orang sakit. Di antara adabnya kata Nabi adalah kalau kita menengok saudara kita yang sedang sakit, jangan membicarakan penyakit-penyakit. Bicarakan perkara yang enak-enak aja, yang indah-indah. Ya, dia hobinya apa? Kita omongin. Misalkan hobinya makan, cari kuliner. Ayo dong sembuh haji, gitu kan? Tuh. Rumah makan Kokom ada menu baru, gitu kan? Apa menunya? Misalkan ikan gurame, pecak gurame, ada semudah. Kita saya bayarin, nah gitu. Ini mah nengok orang sakit, aduh Pak Haji, tetangga saya di Jawa sakit begini 3 hari kemudian mati. Kira-kira gimana tuh? Orang yang kita jenguk kalau kita omongin begitu, waduh, makin jatuh semangatnya. Jadi ada begitu. Ketika kita nengok orang sakit, jangan ngomongin penyakit. Boleh ngomongin penyakit, tapi yang sifatnya tuh Pak, Bu, misalkan ya, sakitnya ibu, misalkan ibu, si anu aja yang sakitnya kemarin kita lihat parah, sehat. Sekarang sudah sembuh, sudah normal lagi. Jadi memberikan sugesti kepada orang yang kita jenguk supaya semangat untuk sembuh. Jangan dijatuhin. Wow, Bu. Ya, yang udah kalau dipikir dia begini, nggak bakalan lama. Udah itu mah, udah balik-balik dah. Tambah pusing gua aja, gitu. Ngomongin yang enak-enak. Hobinya apa? Mancing nih bapak-bapak. Misalkan, ayo lagi sehat. Kita mancing lagi tuh. Oh, tempat pemancingannya udah bagus loh. Gitu kan. Ada diskonnya lagi. Nah, itu ajak yang enak-enak. Itu ajak ketika kita menjenguk orang sakit. Dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu. Dan kalau kita menjenguk orang sakit itu ada yang harus dibawa sebagai bentuk perhatian. Ini mah dulu orang sakit nggak bawa apa-apa. Ya, ada ininya anekdotnya yang dijengukin, ya nggak dikasih apa-apa sama yang nengokin. Begitu datang ke rombongan yang nengokin, ya tanya tuh, Ji kamu sakit apa sih? Apa sih yang dirasain sama ente? Kata yang sakit enggak ngerasa apa-apa. Masa sih? Di situ nggak bawa apa-apa, saya jadi nggak ada yang dirasa-rasa. Iya. Coba kalau saya bawa jeruk, ada yang dirasa-rasa. Anekdotnya begitu. Bisa manis, bisa asam, ya kan? Di situ nggak bawa apa-apa, nggak ya? Nggak ada yang dirasa-rasa kan? Jadi itu salah satu adab
ketika kita nengok orang gede pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Nabi, ya, amalan yang begitu besar pahalanya sehingga malaikat Jibril iri ingin menjadi manusia adalah tasyiyul janazah, mengantar jenazah, baik jenazah itu kita kenal ya ataupun tidak kenal. Terlebih kepada jenazah yang kita kenal semasa hidupnya, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangannya, ya, barang siapa yang mengiringi jenazah saudaranya karena mengharapkan ridho dan iman kepada Allah, maka pahalanya 2 qirot. 1 qirotnya itu seperti 1 gunung Uhud. Jadi kalau 2 qirot, 2 gunung Uhud. Gede apa kecil gunung Uhud? Gede. Ya. Saking gedenya dia kelihatan besar di atas. Kalau kecil mah ya kecil. Gede kelihatan di atas. Ya. Itu pahalanya seperti 2 qirot. Yang 1 qirotnya seperti 1 gunung Uhud. Jadi yang keempat adalah amalannya tasyiyul janazah, mengantar jenazah saudara kita sampai ke tempat pemakamannya. Kalau hanya sampai sholatnya saja 1 gunung udah nyolatin ikut, ke makam ikut, pakai mobilnya dia, orang-orang bisa ikut sampai ke pemakaman gara-gara naik mobilnya dia. Waduh, itu pahalanya udah berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau dilewat. Yang kelima, kata Nabi, wasaqyul ma'i, memberi air. Nah, memberi air ini maknanya yang pertama sedekah air kepada orang yang membutuhkan, entah air minum atau air yang bisa dipakai buat sehari-hari, seperti bikin sumur, bikin MCK. Kita kebetulan lagi banyak rezeki, ada daerah yang di dalamnya kurang sumur, tidak ada mata air, kita bangun melalui dana kita, bikin sumur, bikin MCK yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang setempat. Nah, selama air sumur yang kita buat itu digunakan oleh penduduk tersebut, maka selama itu juga pahalanya ngalir bagi orang yang sedekah. Kalau zaman dulu, ya, waktu saya masih pesantren di daerah Banten itu, depan-depan rumah itu pada nyiapin teko. Ya, barang siapa yang lewat kehausan tinggal ngambil. Siapa aja itu mau bebas, gratis. Ya, bahkan kadang-kadang kalau memang rumahnya agak bagus, ya, si punya rumahnya orang ada, itu bukan hanya air putih doang, ya, tapi kadang air kelapa, ya, air kopi, susu, waduh enak banget. Disimpan di depan rumah, pengen sedekah air sama orang yang lewat. Ya, sekarang ada nggak yang begitu? Sekalinya ada air buat cuci tangan, bukan buat tidur. Nah, itulah yang kelima, wasaqyul ma', sedekah air. Entah itu air yang buat diminum bagi yang membutuhkan, ataupun air yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebetulan kita ada banyak rezeki, kebetulan kita duitnya lagi agak banyak, kita sumbang, ya, daerah yang memang kurang mata airnya, kurang sumurnya, kurang MCK-nya. Selama MCK itu dimanfaatkan, sumur itu dimanfaatkan, ada rezeki kita di dalamnya, maka selama itu juga pahalanya mengalir. Yang keenam, wasulhi bainal isnain, mendamaikan 2 kelompok yang berbeda. Jadinya harus menjadi, ya, orang yang mendamaikan, bukan menjadi
tukang kompor. Ya, udah lagi ada masalah kita tukang ngomporin. Waduh, makin kebakar itu masalah. Jadi harus menjadi pendamai, menjadi penengah dari dua kelompok yang bertikai. Ya, misalkan ada kelompok A, kelompok B, si A, si B sedang bertikai, kita menjadi penengah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aslihu baina akhwaikum. Hendaknya orang-orang yang beriman selain bertakwa kepada Allah untuk senantiasa islah di dalam ukhuwah keluarga. Jadi yang diutamakan adalah perdamaian, bukan pertengkaran. Yang dicari persamaan, bukan perbedaan. Jadi pahala ya punya sikap mendamaikan atau bahkan menjadi pendamai dari dua kelompok yang bertikai, itu pahala yang di sisi Allah sangat besar dan sangat mulia, sehingga malaikat Jibril ya iri sekali dengan manusia yang melaksanakan amalan mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Yang terakhir kata Nabi, wa ikramil jar wal yatim, memuliakan tetangga dan memuliakan serta mengurus anak yatim. Ya. Memuliakan tetangga banyak sekali hadisnya. Ya. Man amana billahi wal yawmil akhir, ya, fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, niscaya orang tersebut mau memuliakan tetangganya. Jadi ciri seseorang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir adalah cirinya orang tersebut mau bersikap baik, sopan, bertutur kata yang baik kepada tetangga. Bukan malah sebaliknya. Kan ada keterangannya. Ya Rasul, si fulana ya rajin ibadah, sholat malamnya nggak pernah ketinggalan, puasa sunnahnya rajin, tapi lidahnya sering nyakitin tetangganya. Bagaimana itu ya Rasul? Kata Rasul dijawab, dia ahluna, dia adalah ahli neraka. Tapi ada satu lagi tetangganya, ibadahnya pas-pasan, cuma yang wajibnya aja, yang sunnah-sunnahnya jarang. Tapi sama tetangga sopan, mulutnya mana, gitu, gak pernah nyakitin sikapnya. Bagaimana ya Rasul? Dia ahli jannah, orang tersebut ahli surga. Bisa jadi ya surga dan neraka kita ya sangat ditentukan bagaimana baik buruknya kita terhadap tetangga. Jangan sampai kita sudah ada di depan pintu surga, tetangga kita manggil, nanti dulu, urusan apa belum beres loh. Ya. Harusnya yang tadinya kita ada di depan neraka, karena kita baik sama tetangga, nggak jadi masuk neraka. Harusnya seperti itu. Jangan dibalik, udah mau masuk surga, tapi diseret ke neraka, gara-gara kita masih punya masalah sama tetangga. Jangan sampai seperti itu. Yang terakhir sekali adalah memuliakan anak yatim dan memeliharanya. Kafir anak wa kafirul yatim kahataini. Kata Nabi dalam hadisnya, saya dengan orang yang mengurus dan menjamin kesejahteraan anak yatim, kafir itu mengurus dan menjamin. Jadi tidak hanya memberikan uang 1.000, 2.000. Gak perlu banyak-banyak kita punya anak yatim satu, kita sekolahin sampai benar, sampai sukses. Itu yang disebut dengan kafir. Setelah dia sudah sukses, maju, mandiri, harapannya kelak dia bisa menyantuni dan mengurus anak yatim yang lain. Itu namanya kafir. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang menjamin kehidupan anak yatim seperti dua jari ini kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, 7 amalan yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali dari baginda Rasulullah SAW yang sangat
besar dan mulia pahalanya, saking besar dan tingginya pahala tersebut dari amalan ini, malaikat Jibril iri ingin menjadi seperti kita, yaitu seperti manusia. Yang pertama, hendaknya kita menjaga dan pelihara sholat kita yang 5 waktu untuk terus istiqomah dilaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua, senantiasa hadir di dalam majelis ilmu. Yang ketiga, nengok orang sakit. Yang keempat, menghantar jenazah saudara kita. Yang kelima, memberikan air, baik air minum atau air kehidupan sehari-hari. Yang keenam, itu adalah mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Yang ketujuh, memuliakan tetangga dan menyantuni serta mengurus anak yatim. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita semua yang hadir pada pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan 7 perkara ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, mungkin bapak-bapak dan ibu ada yang mau ditanyakan. Mengenai kelas lebih. Ya, tadi ya, memang ada hadisnya. Hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat di Masjidil Haram itu, ya, memiliki ganjaran 100.000. Alfu-mi'ah, alfu itu 1000, mi'ah itu 100, jadi 100.000. Ya, satu rakaat kita sholat di Masjidil Haram, ganjarannya seperti 100.000 kita sholat di masjid biasa. Masya Allah. Tapi kalau di masjid itu, Masjid Nabawi itu 1.000. Kalau yang 10.000 Masjidil Aqsa. Jadi urutannya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, baru Masjid Nabawi. Ya, Masjidil Haram 100.000, ya, Masjidil Aqsa 10.000, Masjid Nabawi 1.000. Shofatul Marwah berapa? 27 kalau berjamaah. Itu banyak. Ibu-ibu udah ada yang mau tanya? Ya. Kalau nengok orang sakit, ngomongnya enak-enak aja Bu. Jangan yang bikin ngeri orang sakit. Adabnya seperti itu. Saya mau nanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai soal wanita ya Pak Ustadz ya, itu kan ada tadi yang mengatakan wanita itu lebih baik di rumah kan. Tadi kan kita mau berjamaah kita sampaikan. Saya punya pengalaman itu suami tabligh. Jadi masturah kedua itu terus di sana itu kita mendapatkan penjelasan bahwa suami-suami kita yang sholat berjamaah itu kan 27 derajat yang didapatin. Nah, bagi masturah ibu-ibu di rumah itu akan mendapatkan dari pahala dari yang dilakukan suami dalam sholat berjamaah. Jadi kita itu dapat
perempuan yang sholat sendiri di rumah itu jadi 28 derajat, jadi dapat tambahan. Itu saya mendapatkan keterangan seperti itu di dalam kegiatan Masyurah. Jadi saya ingin menjawabkan Ustaz, apa dalilnya gitu Ustaz. Jadi itu saja yang saya tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada beberapa keterangan wanita itu lebih baik sholat di rumah, ya, termasuk yang dikatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya bagi wanita itu hukum sholat berjamaah di masjid itu mubah, artinya boleh. Jadi penekanannya tidak sekuat seperti kepada kaum bapak laki-laki. Ya, namun ya bagi ibu-ibu atau wanita yang memang sudah tidak ada suami atau sudah sepuh, kalau di rumah sholatnya kurang khusyuk, ya, kurang mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah, maka sangat dianjurkan sholat di masjid. Jadi ada ketentuannya. Tapi kalau dia masih ada suami, ya, masih sehat, ya, maka izin dari suami inilah, ya, yang sangat menentukan. Kalau kata suami silakan, itu sholat di masjid, itu baru, ya, mendapatkan keutamaan sama seperti keutamaan bapak. Tapi kalau kata suami jangan, di rumah aja. Nah, taatnya kita kepada suami itu yang akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Adapun keterangan menjadi 28 itu saya belum menemukan, ya. 27 menjadi 28 belum menemukan. Yang penting seperti itu, ya, hukumnya mubah, tidak seperti kepada bapak sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi bagi ibu-ibu hanya hukumnya mubah, boleh. Artinya boleh di rumah, boleh di masjid. Cuma ada ketentuan yang dianjurkan di masjid bagi ibu itu, ya, yang tidak mendapatkan kekhusyuan dan kenikmatan di dalam ibadah kalau dikerjakan di rumah, terutama bagi ibu-ibu yang sudah ditinggal suaminya. Tapi kalau masih ada suaminya, maka izin atau resen dari suami itulah yang menentukan si ibu atau si istri mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ya, bapak kita harus bijak. Wah, jangan-jangan mah ada di saya nih, gitu kan. Ininya apa namanya, kuncinya, gitu. Ya, harus bijak ketika istri kita mau ibadah sama-sama, dan berjamaah ini adalah bagian dari syiar, ya, dari syiar agama Islam. Kekompakan dan kehebatan umat Islam bisa dilihat pada saat sholat yang lima waktu. Semakin banyak umat Islam sholat di masjid, itu menandakan semakin kompaknya umat Islam yang ada di lingkungan Islam. Dan Allah suka dengan yang berjamaah. Itu bahagianya. Waalaikumsalam. Kayaknya biar udah bunyi ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi wasilah kita semua, insyaallah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan kelak berjumpa dengan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Adzakallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama telah kita dengarkan kajian anak pagi kali ini. Insyaallah kita akan dengarkan kajian-kajian berikutnya dengan tema-tema yang